warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Mudir Pusat Ma'had Al-Jami'ah Dr. Kiai Haji Badruddin Muhammad Al-Majistir, yang sama-sama kita hormati, kita ta'zimi Ibu Nyai Ismatuddiniyah, yang saya banggakan teman-teman PTQ dan GTA, yang alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berkumpul di majelis ini untuk melaksanakan acara muwada'ah dengan tema usai. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada sore hari ini atas izin dan ridhonya kita berkumpul di majelis yang insyaallah penuh barakah ini. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teriring untayan sholawat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Pertama saya mohon maaf karena tadi saya WA Ustazah Husna, saya tidak bisa datang sesuai dengan jadwal yang diundangan itu, agak terlambat. Tapi alhamdulillah tadi saya datang masih ngumani doanya umat, sehingga mudah-mudahan bisa kecipratan juga barakah doa khatmul Quran. Saya bersyukur bisa hadir di majelis ini, menghadiri atau memenuhi undangan dari teman-teman PTQ dan GTA. Karena undangan sore hari ini tidak main-main, tidak semua orang diundang. Karena tadi saya lewat di depan itu banyak orang ternyata tidak kesini, berarti kan hanya orang-orang pilihan yang diundang. Apalagi ini alhamdulillah undangan juga saya bawa. Jadi undangan sudah saya bawa karena di sini tertulis undangan harap dibawa. Lalu undangan berlaku untuk satu orang. Lalu yang menarik yang ketiga ini yang sehingga saya tadi semangat untuk datang walaupun terlambat. Undangan dapat ditukar dengan souvenir. Loh ini ada, kalau tidak percaya. Cuman ketiganya fontnya beda dengan atasnya. Jadi ini memang undangan yang luar biasa. Apalagi untuk menyiapkan acara sore hari ini teman-teman tidak main-main ya. Sejak tadi pagi saya lihat di depan rektorat sudah ramai. Jadi untuk persiapan acara ini sudah pakai seragam ini sejak tadi pagi. Jadi sampai sore hari ini, bahkan nanti sampai malam hari. Jadi yang nomor 3 ini undangan dapat ditukar dengan souvenir. Yang saya rumah undangan ini pun di Astom betul. Oh betul. Berarti makin rumah betul dapat souvenir. Jadi teman-teman yang lain karena tidak bawa undangan sehingga tidak bisa dapat souvenir, tapi nanti malam bisa tukar kado. Nah, namanya tukar kado ya oleh-oleh. Saat tempat-tempat. Para hadirin dan hadirat, para santri tahfidz baik PTQ maupun GTA yang saya banggakan dan ummah Ismatuddiniyah yang kula mulyakaken, tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Saya hanya ingin sedikit bercerita. Kita ini kan hari-hari ini, pekan-pekan ini sedang viral itu seorang dari Indonesia yang bernama Putri Aryani, yang dia mendapatkan kemarin di acara di Amerika ya. Tapi ternyata kemampuan Putri Aryani ini tidak hanya dari sisi olah vokal yang itu berbasis musik, tetapi ternyata ngajinya itu tilawahnya juga luar biasa. Jadi kalau panjenengan searching nyari itu ketika Putri Aryani membaca Al-Quran dengan huruf Braille itu luar biasa. Nah, apa yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan kali ini? Saya itu pada akhir bulan yang lalu
tepatnya tanggal 30 sampai tanggal 4 Juni itu diundang oleh Pusdiklat Kementerian Agama itu untuk mengikuti diklat pentasihan mushaf Al-Quran. Nah, salah satu materi diklat itu adalah kita ini diperkenalkan dengan Al-Quran atau mushaf huruf Braille. Karena mushaf standar itu yang sesuai dengan keputusan Menteri Agama itu ada 4, yaitu mushaf Utsmani, lalu mushaf Bahriyah, lalu sama mushaf Braille. Ada tambahan satu lagi yang terbaru, itu mushaf isyarat. Jadi kalau panjenengan download di Quran Kemenak di aplikasi itu sudah muncul mushaf isyarat. Lalu salah satu materi itu kemarin terkait huruf Braille itu. Ini saya bawa contohnya. Jadi huruf Braille itu ini berupa kode-kode atau simbol yang ini dihafalkan. Kalau titiknya sekian, ini huruf ini fathah dan seterusnya. Yang itu berbeda dengan huruf yang kita kenal seperti Arab tulisan yang kita kenal itu. Jadi yang dibayangkan kalau hamzah itu terus ngadeg ini, kalau ba ono titik, enggak, ini beda. Tapi ini juga dihukumi sebagai mushaf. Sehingga kalau kita yang mengikuti mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwa la yamassuhu illal mutahharun, maka ini juga termasuk bagian dari menyentuh mushaf. Walaupun kelihatannya tidak ada apa-apanya, tapi ini mushaf. Ini lembaran. Lalu yang menjadi satu pikiran saya ketika kita dikenalkan dengan huruf Braille, lalu kemudian saya ini sampai angan-angan. Memang sudah banyak bagi teman-teman yang oleh Allah diberi apa istilahnya ya, tunanetra begitu ya. Itu kan sudah banyak yang bisa menghafal dengan dibacakan. Tapi kan banyak dari mereka yang kemudian tidak menghafal tapi membaca. Hal itu caranya dengan huruf Braille. Kalau mushaf isyarat itu untuk teman-teman yang tunarungu dan tunawicara, sehingga mereka ngajinya itu dengan Quran isyarat itu. Nah, ini ternyata ini tidak mudah. Pertama, kemarin saya diinformasikan di diklat itu harga mushaf ini biasanya pengadaannya itu tidak satu orang beli karena cukup mahal. Karena alatnya itu sangat mahal, jadi tidak dijual secara umum banyak itu enggak. Itu biasanya per juz, itu tebalnya sudah sangat tebal dan berat, dan ini hanya beberapa, ini enggak, bukan satu lemper seperti panjenengan Quran satu halaman itu enggak. Ini hanya beberapa. Wah, nanti ini lama kalau dipraktekkan gitu. Lebih ambek kira lali. Jadi satu mushaf Al-Quran itu biasanya dari juz-juzan, satu juz itu tebalnya segini loh. Itu harganya bisa sekian juta. Itu mushafnya. Lalu belum lagi mereka kalau mempelajari, lalu kemudian huruf-huruf Arabnya seperti itu di huruf Braille itu, saya jadi angen-angen gitu. Kadang-kadang loh ya, tapi kalau teman-teman ini enggak. Sering. Karena setorannya ini sudah dicatat oleh buku besar itu dipinjami oleh Rokib dan Atin. Maksud saya begini, teman-teman kita yang diberi dalam tanda petik keterbatasan, kalau kita mengatakan keterbatasan, tapi bagi mereka sesungguhnya boleh jadi itu kelebihan. Karena seorang Putri Aryani itu ternyata orang tuanya itu tidak pernah memperlakukan dia berbeda, sehingga dia menganggap bahwa hidup dia seperti ini, sehingga dia potensinya keluar semua itu. Loh, saya kok angen-angen, iya, itu saja beliau-beliau itu masih mau. Loh, awake dhewe kudu mushaf wis nyepak, kok kadang-kadang itu lah gitu loh. Ini yang menjadi satu pelajaran buat saya secara pribadi yang ingin saya share pada teman-teman. Mudah-mudahan bisa memotivasi kita yang sudah hatam, apalagi yang belum, kan begitu. Jadi kalau panjenengan sampai mencurang ngapal nomor setoran, kadang-kadang umar atau banter mbak, billing itu gak sepiro gitu loh. Jadi perjuangan beliau-beliau yang menggunakan mushaf Braille, mushaf isyarat itu sangat luar biasa, demi untuk bagaimana bisa
menggapai atau menikmati maktubatullah fil ard, yaitu Al-Quran kalamullah. Kan begitu. Apalagi kalau kita bicara tentang teman-teman kita yang tunarungu dan tunawicara. Itu kalau yang tunarungu dan tunawicara, itu Kementerian Agama kan baru-baru ini memperhatikan. Itu karena sudah mendapatkan beberapa dan banyak masukan. Dulu mereka ini tidak terjamah, sehingga ngajinya seperti apa mereka tidak paham. Bahkan kemarin di Dikra itu disampaikan, banyak dari tunarungu dan tunawicara itu melihat lafaz Allah dan Muhammad itu dianggap sepasang suami istri. Karena tidak ada informasi yang masuk. Padahal informasi kan wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah la'allakum tashkurun. Jadi makanya ini menjadi satu renungan buat kita. Dan terakhir yang ingin saya sampaikan, kita ini kan tahu bahwa Al-Quran itu dari segi turunnya itu namanya tartibun nuzul. Yang tartibun nuzul itu bukan sami dengan tartibul mushaf yang kita baca urut dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Kalau kita angan-angan, semua sepakat bahwa nuzulul Quran ketika proses tanzil, ketika dibawa oleh Jibril, nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin, maka itu dimulai dari 5 ayat pertama dari surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau itu tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan. Semua ulama, semua sepakat bahwa itulah wahyu yang pertama kali diterima oleh Rasulullah ketika bertahannuts di Gua Hira. Nah sekarang kalau kita angan-angan, Iqra itu, jadi ayat pertama itu tidak langsung bicara mengenai ketauhidan, tetapi secara implisit itu sudah disisipkan di situ ketika dinyatakan bismi rabbik. Tapi Iqra-nya ini, apa makna Iqra? Ini pernah saya sampaikan ketika kita dulu ngaji bareng ya. Jadi Iqra itu terkait dengan dhamma yadhummu, itu mengumpulkan, bacalah, membaca itu maknanya mengumpulkan. Kalau dengan menghafal Al-Quran itu juga bagian dari Iqra. Kenapa? Karena mengumpulkan Al-Quran mulai dari huruf dirangkai menjadi satu lafaz, menjadi satu ayat, menjadi satu surat, itu sampai kumpulkan di dalam dada sampean. Bal huwa ayatum bayyinat fi suduril ladzina utul ilm. Maka dulu itu kalau disebut qurra, sahabat qurra itu ya penghafal Quran, bukan hanya sekedar membaca, tapi membaca, menghafal, mengumpulkan di dalam dada, paham sak maknanya dan melaksanakan isi kandungannya. Itu qurra. Makanya penghargaan Rasulullah itu luar biasa. Kalau kita lihat tafsir umpama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau Iqra itu difahami ini secara umum, bacalah, maka baca apapun saja Anda boleh. Membaca orang boleh, membaca diri sendiri harus, membaca alam semesta wajib, membaca ayat-ayat kauniyah, membaca ayat qauliyah itu juga menjadi kewajiban kita. Yang penting apapun yang Anda baca, ini koridornya adalah harus bismi rabbik. Jangan sampai bacaan itu membuat kita menjadi berperilaku negatif. Berarti bacaan kita tidak memberikan sumbangsi positif. Berarti bukan bismi rabbik gitu loh. Jadi baru bismi rabbik. Lalu yang menarik coba kita lihat. Disifati kemudian rabbik alladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa makna khalaq? Khalaq itu maknanya mencipta. Ya. Siapa yang mencipta? Secara hakiki yang menciptakan kita adalah Allah. Tapi kita tidak mungkin hadir ke pentas dunia ini tanpa kehadiran orang tua kita. Maka secara implisit ada satu pesan. Pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu pesannya adalah kalau bacaan kita itu mestinya menghasilkan sesuatu kreasi, kita bisa menciptakan dari hasil bacaan kita. Kita bisa memberikan sesuatu, maka berarti Anda sudah bisa memberikan manfaat buat yang lain. Yang kedua, pesan implisitnya, alladzi khalaq, berarti Allah di sini memblow up sifat khalaqo, yang mana menjadikan ini berarti sifat khalaq ini yang kemudian implementasinya adalah orang tua kita. Maka sehebat apapun Anda sudah Iqra, maka jangan lupakan hormat pada orang tua. Maka Iqra bismi rabbik alladzi khalaq.
Makanya dalam ayat yang lain itu jelas, ya kan? Seperti dalam Al-Isra, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, langsung wa bil walidaini ihsana. Kan begitu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Jadi kalau dalam Al-Qur'an kalau kita lihat ayat-ayat makkiyah untuk menggugah kesadaran seseorang, itu seringkali seseorang itu mesti diajak untuk berpikir asal kejadian. Sehingga Iqra sampean sehebat apapun, sampai terus bisa memberikan manfaat apapun, pertama jangan lupa orang tua. Yang kedua, ojo sampai lali lupa asal kejadian. Karena kalau orang tuh lupa asal kejadian, ini yang membuat orang menjadikan dia sombong, merasa lebih dibanding yang lain. Oh, iki lho aku, awakmu iki apa lho, begitu. Makanya dilanjutkan khalaqal insana min 'alaq. Lanjutannya, Iqra wa rabbukal akram. Iqra, bacalah, wa rabbukal akram, dan Tuhanmu yang maha pemurah. Al-akram itu maknanya karim, akram itu maknanya maha pemurah, maha mulia, itu masuk tercakup dalam kalimat itu. Sehingga kalau Iqra wa rabbukal akram, maka Iqra, bahan bacaan Anda itu mestinya menjadikan Anda ini lebih pemurah bagi yang lain. Semakin tinggi pengetahuan Anda, maka semakin banyak sampean harus loman untuk berbagi pengetahuan Anda. Maka Iqra wa rabbukal akram. Orang semakin banyak pengetahuannya, maka sangat mungkin kalau pengetahuan itu menjadi satu wasilah bertambahnya hidayah. Dalam hadis disebutkan, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Barang siapa yang nambah ilmunya tapi kok tidak tambah api, hidayah gak bertambah, maka sesungguhnya orang ini sedang diuji. Jangan-jangan istidraj, jangan-jangan dia ini malah semakin jauh dari Tuhan. Na'udzubillah. Nah ini makanya Iqra wa rabbukal akram. Tapi kalau Iqra kita ini betul-betul manfaat, maka Iqra ini akan mengantarkan kita menuju pada kemuliaan. Karena orang yang banyak Iqra, banyak membaca, membuka cakrawala, maka dia semakin bisa menghormati orang lain. Dia semakin bisa memposisikan dirinya. Dia semakin bisa merasa bahwa ilmu kita itu tidak ada apa-apanya dengan yang lain. Karena yang paling tinggi wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Iqra wa rabbukal akram. Disifati lagi alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Apa itu? 'Allama, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam. Berarti ada dua sifat yang dibuka oleh Allah dalam ayat ini. Pertama khalaqa, yang kedua 'allama. Ya. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam. Maka ada dua orang yang paling berjasa dalam hidup kita. Yang pertama orang tua tadi. Yang kedua allama. Siapa yang mengajarkan kita? Hakikatnya Allah yang mengajarkan memang secara hakiki. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Tapi tidak lain adalah melalui guru-guru kita. Maka tidak ada mantan guru, itu tidak ada. Maka aku biyen guruku. Ya enggak, ini salah satu guru saya. Kalau sampean pernah mengatakan saya dulu ngaji ke beliau tahun sekian-sekian, itu pas. Saya nggak tepat, kadang-kadang itu biyen guruku. Saya itu gak jadi guruku lah. Ini kan nggak pas ini. Maka di situ guru juga harus kita hormati. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Nah terkait dengan 'allama bil qalam dengan 'allama al insana ma lam ya'lam, ini ada beberapa penafsiran. Jadi yang pertama ada yang mengatakan kalau allama alladzi 'allama bil qalam, ini yang ilmu yang secara kasbi. Sampai kuliah, sampai ngaji. Tapi kalau allamal insana ma lam ya'lam, itu adalah boleh jadi ada futuh yang kita tidak pernah menyangka. Karena ta'zim sampai ke guru, karena khidmah sampai ke Quran, ke guru. Lalu kemudian suatu ketika saya ini pas DBT umpama ngaji gak lancar-lancar, tapi nanti suatu ketika futuh dibuka oleh Allah. Maka itulah allamal insana ma lam ya'lam. Ini wahyu pertama. Wahyu terakhir di dalam kitab-kitab ulumut tafsir itu ada beberapa pendapat. Tapi saya memilih yang ayat dalam surah Al-Baqarah, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Itu menurut di dalam kitabnya Wahba Az-Zuhaili,
Itu dijelaskan bahwa ayat ini turun 9 hari sebelum Rasulullah kapundhut, sebelum Rasulullah wafat. Saya pernah angen-angen terkait ayat ini, yaitu ayat dalam tertibun nuzul. Yang pertama tadi 5 ayat Iqra, Al-Alaq tadi, lalu terakhir wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Maka kata kuncinya sesungguhnya hidup itu adalah, pertama adalah perbanyak wawasan, perbanyak perdalam agama yang bismi rabbik, perbanyak apapun yang itu bisa menguatkan keagamaan kita, ketauhidan kita. Ya, kalau kita sudah melakukan, sudah mengajarkan seperti tadi ya, sudah alama bil qalam, maka ingat, ternyata semua itu adalah kembalinya wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Ya, takutlah kalian, bertakwalah kalian, ada satu hari nanti ketika hari itu kalian dikembalikan kepada Allah. Tsumma tuwaffa kullu nafsin. Ya. Kemudian setiap jiwa itu dipenuhi. Tuwaffa itu akar kata sama dengan orang wafat, tuwfiya. Maka orang wafat itu makna implisitnya itu sesungguhnya orang ini seharusnya kalau wafat, seharusnya dia ini sudah sempurna menyempurnakan amalnya. Kalau rezekinya sudah sempurna, Allah sudah memberikan, sudah berhenti rezekinya orang meninggal. Tapi disebut wafat itu ada satu pesan, urip iku mbok yo diisi sing apik-apik. Sehingga dia paling tidak itu sudah mendekati menyempurnakan kehidupannya. Makanya umur itu disebut umur. Itu dari bahasa Arab. Innama ya'muru masajidallah, memakmurkan. Dalam surah Taubah kan ada innama ya'muru masajidallah man amana billah, al-ayat itu. Sehingga umur itu jangan disia-siakan. Nggih, sekedar malih. Jadi umur itu betul-betul diisi dengan hal-hal yang baik. Kembali ke Iqra tadi, yang endingnya adalah wattaqu yauman turja'una fihi ilallah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat, dan nanti akan diberikan balasan tergantung apa yang dilakukan oleh setiap jiwa itu. Dan sekali-kali mereka tidak pernah dizalimi. Jadi Allah tidak pernah menzalimi. Itu mungkin sedikit. Tadi ada cerita sedikit, lalu kemudian kita mengambil satu ibrah, satu hikmah dari ayat yang pertama dan ayat yang terakhir diturunkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kalau kita mencegah pengaten karena waktu kita juga tidak banyak, apalagi ini pialanya nanti banyak yang harus disalurkan. Ini kan milih yang ageng atau yang alit. Ada sih mungkin rumah yang ageng, saya yang agak kecilan tidak apa-apa. Saya mohon maaf, mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan. Ya, semoga-moga aku gak roh gimana ngomong apa, semoga-moga ada manfaat yang bisa dipetik. Jangan-jangan saya duduk di sini itu tak sadar ya. Ngomong apa itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.